Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah berita ya dari CNBC Indonesia nih. Jadi bukan saya ngarang-ngarang atau saya bukan membuat hoak ya. Aturan baru pensiun PNS, segepok uang langsung cair. Sepertinya menggiurkan sekali ya. Sekarang kita bongkar isi beritanya. Jakarta, CNBC Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Cahyo Kumolo memastikan dana pensiunan PNS akan diterapkan dengan jumlah iuran pasti atau fully funded. Terkait pemberian jaminan pensiun, pemerintah akan melakukan reformasi sistem pensiun berdasarkan iuran pasti, kata Cahyo beberapa waktu lalu. Sayangnya skema ini belum bisa terrealisasi karena pandemi COVID-19 yang melanda sejak tahun lalu. Pemerintah fokus melakukan refocusing anggaran untuk kesehatan dan bantuan sosial atau bansos. Sebenarnya pada awal Januari 2020 sudah ada inisiatif mengadakan rapat di Kemenkeu yang mengundang Pak Mendagri dan kami juga untuk bahas detailnya katanya. Ini tapi karena ada pandemi COVID-19 sehingga konsentrasi anggaran untuk infrastruktur kesehatan dan bansos sehingga ini belum bisa sempat dibahas tuntas ya katanya. Sementara itu Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani ketika itu ya sebelum dipindahkan juga mengatakan perubahan skema pensiunan telah selesai dibahas dan saat ini tinggal menunggu penyelesaian pembahasan peraturan pemerintah atau PP-nya. Nanti ditunggu resminya dari pemerintah pada waktunya, ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani kepada CNBC Indonesia Jumat lalu ya. Perubahan skema pensiun ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk memberikan uang pensiunan yang lebih besar kepada PNS saat habis masa kerjanya. Selain itu, skema terbaru ini juga mengurangi beban APBN. Jadi istilahnya win-win solution ya. Kepada pensiunan mendapatkan uang pensiun yang lebih besar, kemudian beban APBN juga berkurang. Ini sangat bagus sekali ya. Namun apa yang menjadi kendala pemerintah untuk menerapkan sistem ini ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, skema fully funded ini kan jumlah iuran pasti, artinya menambah iuran yang diberikan oleh PNS aktif untuk mendapatkan dana pensiun yang lebih besar ketika pertanyaannya adalah apakah PNS lama yang sudah lama pensiun ikut mendapatkan atau kecipratan metode ini ya, ataukah ikut meningkat juga istilahnya dana pensiunnya. Itu pertanyaan kedua. Nah itu kita masih menunggu kebijakan pemerintah atau peraturan resminya berupa peraturan pemerintah. Bagaimana sih sistemnya? Apakah hanya menghandle PNS yang masih aktif untuk mempersiapkan ke depannya ketika mereka pensiun, atau juga memberikan dampak yang signifikan kenaikan gaji pensiunan yang sudah pensiun sekarang ya? Itu yang kita tunggu-tunggu. Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Bima Haria menyebutkan pembahasan skema pensiun fully funded masih bergulir. Pembahasannya di Kementerian Keuangan. Jadi sudah di Kementerian Keuangan ya. Namun akan segera selesai agar bisa diterapkan dalam waktu dekat. Nah, selanjutnya berapa sih besaran dana pensiun tersebut? Skema dana pensiun PNS Pay as you go yang masih berlangsung hingga saat ini adalah skema dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Tabungan dan Asuransi Pensiun Persero. TASPEN ditambahkan dengan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Sementara dengan skema fully funded, uang pensiunan yang diterima PNS akan lebih besar karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay yang jumlahnya lebih besar ya. Sehingga yang pensiunan yang diterima jumlahnya akan lebih besar dari skema saat ini.
Skema selain diambil dari persentase take home pay ready view, pembayaran juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Artinya berganda-ganda inilah. Jika pihak PNS sudah memberikan iuran yang lebih besar, nah kemudian dari pemerintah juga sama besarnya diakumulasikan ketika sekian puluh tahun diinvestasikan di PT Taspen, otomatis dijamin yang diterima ke depannya akan lebih besar. Itu masuk akal sekali. Kedepan sistem ini diubah fully funded. PNS akan bayar iuran sebesar persentase dari THP, take home pay, bukan gaji pokok yang selama ini ya. Sehingga uang pensiun akan mendapatkan besaran yang lebih baik dari sistem pay as you go, kata Kepala Badan Kepegawaian BKN atau BKN, Pegawai Negara ya, Bima Arya beberapa waktu lalu. Skema dana pensiun saat ini, kata Bima, membuat pembayar iuran PNS sangat kecil karena dari gaji pokok, sehingga saat pensiun mendapatkan tunjangan hari tua sekaligus jumlahnya dinilai tidak mencukupi. Menteri Pan RB periode 2016 sampai 2018 Asman Abnur sebelum melengsar dari jabatannya sempat mengatakan salah satu negara yang menjadi tolak ukur dalam melaksanakan skema pensiun fully funded adalah Korea Selatan ya. Menurut Asman, negara ginseng tersebut memberlakukan dana pensiun sebesar 20% dari gaji pokok, di mana 10% dibayar pemberi kerja dan 10% sisanya dibayar oleh PNS. Skema ini dianggap lebih baik memberikan dana pensiun. Sebagai contoh, uang pensiun yang diterima PNS Korea Selatan adalah $4.000 Amerika ya per bulan, sementara untuk pensiun di Indonesia paling besar itu $350 per bulan ya, jika dikonversi ke dalam dolar Amerika ya. Tapi catat, mereka bukan memotong gaji, tapi masing-masing pekerja dan pemberi kerja membayar iuran. Akumulasi semua total yang dicadangkan akan dikembalikan saat pensiun, ujarnya mengutip CNN Indonesia kala itu. Nah, dengan skema fully funded ini bukan tidak mungkin pensiun yang diterima PNS lebih besar. Bahkan catatan Kemenpan RB, pegawai eselon 1 di kementerian bisa mendapatkan pensiun hingga 20 juta per bulan. Ya masuk akal sih kalau misalnya eselon 1 ya kan, kementerian lagi pensiunnya 20 juta per bulan. Nah, jadi itu informasi dari CNBC Indonesia mengenai aturan baru PNS, pensiunan PNS, segepok uang langsung cair ya. Nah, jadi itu informasinya. Terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak. Semoga yang menjadi kebijakan pemerintah memberikan dampak yang baik bagi kita semua. Terima kasih, salam.